kabarnya hari ini semangat sih, yang pasti semangat. Oke, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya, saya akan melakukan Oke, coaching. jadi nanti Ibu selama Ibu melakukan coaching, baik itu coach maupun coach, nanti akan saya amati dan saya nilai juga sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, Ibu ya. Nah, sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan ini sebelum Ibu melakukan coaching, boleh tidak? Boleh Oke, silakan. jadi nanti ketika coaching berlangsung Ibu ya, ingin mengingatkan nanti jangan lupa untuk memperhatikan prinsip dalam coaching Bu ya, berkaitan dengan kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, nanti juga akan saya amati nih Bu, apakah coaching ini nanti sudah sesuai dengan alur coaching ya, yang kita kenal dengan alur tinta ya. Oke, namun sebelumnya saya ajukan pertanyaan dulu, boleh Bu? Boleh, silakan. Ya. Nah, pertanyaan pertama ini mungkin berkaitan dengan kompetensi ini Ibu. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Ya, yang pastikan untuk kompetensi coaching ini kan ada 3 ya. Iya. Jadi kehadiran penuh, ya. Jadi bagaimana saya nanti sebagai coach bisa benar-benar secara sadar di proses coaching atau melakukan proses coaching yang saya lakukan. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif, ya kan? Lalu yang ketiga, bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot. 3 hal ini dan pasti kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oke, berarti ada 3 kompetensi itu ya. Ya, betul sekali. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan Nah, pertanyaan berbobot. oke, kalau saya boleh tahu untuk spesifiknya nih Bu, dari ketiga kompetensi ini yang mana yang akan Ibu kembangkan? Nah, untuk yang memang saya ingin kembangkan itu dari 3 ini sih 2 ya sebenarnya. Iya Bu. Itu yang pertama yang saya memang benar-benar pengen kembangkan itu yang mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Karena di sini saya lihat kuncinya coaching di sini kan bagaimana si coach bisa menggali lewat pertanyaan berbobot sehingga memang dari coaching pun ini tergali solusi-solusi yang bisa dia lakukan. Nah, yang kedua yang saya ingin kembangkan itu secara spesifik itu mendengarkan aktif. Karena saya rasa ini berhubungan langsung dengan pertanyaan berbobotnya. Jadi kalau misalnya saya mendengarkan aktif, saya bisa memunculkan pasti harusnya pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi 2 hal itu. Oke, jadi ada 2 Bu ya, Iya, mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Oke. Ini yang terakhir ini, kira-kira menurut Ibu indikator ketercapaian apa yang diharapkan dari hasil coaching nanti? Oke, baik. Nah, yang pasti indikator ketercapaian apakah memang proses coaching saya sesuai atau berhasil, ya berarti saya lihat dari coach apakah dia memang bisa tergali solusi dari dirinya sendiri. Jadi artinya di sini ya memang karena saya kan hanya tugasnya untuk menggali, jadi pengennya memang nanti solusi itu tidak dari saya, tapi memang dimunculkan oleh si coach sendiri. Terus yang kedua ya saya pengen bagaimana bisa menciptakan suasana supaya si coach ini akhirnya benar-benar merasa tenang, lalu akhirnya dia bisa secara lugas menyampaikan permasalahannya. Karena saya rasa dengan cara begitu nanti segala potensi-potensi pun akhirnya bisa tergali dan bisa dimaksimalkan. Nah, berarti ingin memunculkan ciptakan suasana yang nyaman sehingga nanti akan muncul solusi dari si coach itu iya, sendiri. betul sekali. Ya, baik Ibu, mungkin itu aja pertanyaannya Ibu ya. Nanti silakan Ibu lanjutkan coachingnya. Tapi nanti setelah coaching selesai, mungkin nanti saya akan bertanya-tanya lagi kembali dengan Ibu ya terkait dengan coaching yang akan Ibu lakukan. Ya, Oke Ibu, selama melaksanakan coaching semoga berjalan dengan lancar Ibu. Oke, terima kasih Pak Rizky. Selamat pagi Bu Patricia. Iya, selamat pagi Bu Lina. Apa kabar nih? Oh, kabar saya sih baik. Bu Lina apa kabar nih? Alhamdulillah. Oke deh. Semoga kita sehat semua ya. Oke deh. Nah, kira-kira nih gimana nih? Ada yang mau dibicarakan nggak Iya, kira-kira nih? Emang ada waktu nggak? Ada waktu. Tenang nih. Syukurlah, makasih ya. Oke deh. Ini Bu, saya nih selain dapat cerita dari rekan guru yang lain, juga saya lihat sendiri mak saya nih itu si Akbar. Bahkan pengantin Iya. dia banget. Kenapa tuh nasi abang Ini ini? itulah kaget juga saya tuh masuk kelas kok tiba-tiba anak ini seperti yang teman bilang
dia yang biasanya aktif gitu kan, santun, kok tiba-tiba cuek itu nggak semangat belajarnya. Oke, cuek ya. Iya. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut ke di dalam, ini saya pengen ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita? Oh, saya ingin lupa. Apa kira-kira dari pembicaraan kita tentang si Akbar ini apa yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita? Saya ingin apa yang jadi permasalahan saya itu bukan dari keluarnya, ya anak saya juga kembali aktif gitu ya, seperti itu. Berarti kata kuncinya di sini adalah anak kembali aktif. Aktif, iya. Jadi awalnya itu dia aktif, lalu mungkin berubah, lalu akhirnya ingin dikembalikan lagi Iya, menjadi seperti semulanya itu. semula. Iya. Oke, baik. Nah, tadi saya ada mengangkat kata cuek. Nah, ini kira-kira cueknya ini seperti apa sih? Baik ini. Berdasarkan hasil yang Ibu amati atau berdasarkan dari apa yang Ibu amati? Ya, dan dari saya dengar sama dari teman-teman yang juga saya lihat itu sama. Nah, biasanya dia kalau kita masuk kelas itu dia selalu awal dulu ucap salam gitu kan, terus selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dia nggak paham yang benar gitu kan, terus sikapnya sopan, tapi ini ya memang nggak ada semangat, dia santai aja, dia duduk manis ini seperti kita nggak ada di kelas kayak gitu. Oke, baik. Berarti kalau misalnya di sini Ibu mengamati seperti itu, kira-kira hal apa yang ingin Ibu lakukan paling tidak untuk si Akbar ini supaya mungkin Ibu bisa mendapatkan apa ya, maksudnya mendapatkan kenapa kok dia bisa cuek seperti ini, kira apa yang bisa Ibu lakukan? Saya nggak mau ya anak saya itu jadi anak yang tidak seperti yang kita inginkan dan kita tahu ya. Maka yang saya lakukan itu saya panggil anaknya itu, Akbar yang saya panggil. Setelah selesai berbicara sama Akbar itu saya panggil orang tua, tapi komunikasi kami sama guru BK. Untuk mencari tahu apa penyebabnya sehingga bisa terjadi. Oke, baik. Berarti kalau misalnya saya buka sedikit, berarti yang pertama langkah yang akan Ibu lakukan itu Ibu panggil si Akbar. Iya. Jadi buka dulu komunikasi mungkin ya. Iya. Terus yang kedua nanti Ibu akan menyampaikan hasil komunikasi itu ke guru BK. Iya. Nah, setelah itu nanti dari situ baru Ibu akan melakukan pemanggilan orang tua. Nah, kira-kira kalau dari 3 langkah atau berapa langkah yang Ibu sudah sampaikan ini, kira-kira peluang keberhasilannya seperti apa? Kalau misalnya Ibu buat dari skala 0 sampai 10, itu kira-kira peluang keberhasilannya seperti apa? Kalau saya lihat sih dari sisi anaknya dan dari sisi kami sebagai orang tuanya di sekolah itu, jadi saya bisa 9,9% lah. Berarti Ibu yakin sekali ya, sangat ini bisa yakin. Iya. bisa ini. Tapi kalau dia 9,9% kan berarti masih ada nih celah sih. Iya, Kira-kira celah. apa yang akan menjadi celah yang Ibu bisa rasakan nantinya kalau misalnya Ibu sudah melakukan 3 langkah ini, akhirnya menyebabkan mungkin apa yang ingin Ibu capai itu tidak terjadi. Kira-kira apa yang menjadi hambatan? Hambatannya. Iya, karena tadi kan berarti kan masih ada nih sedikit ketidakyakinan kan. Nah, Sepertinya pengaruh temannya bisa jadi. temannya. Oke, baik. Nanti mungkin hal yang akan mungkin memberikan hambatan itu mungkin dari sisi pengaruh teman. Nah, kenapa Ibu bisa berpikir bahwa pengaruh teman ini yang akan memberikan hambatan? Nah, karena ini kan ada teman yang mendukung, kadang ada yang enggak kan. Misal enggak dalam arti mengolok-olok seperti nggak bisa kerja, jadi bisa gitu. Mungkin itu bisa mematahkan lagi semangat anaknya. Oke. Nah, baik. Berarti dari sini untuk hambatan ini kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi? Jadi melakukan komunikasi di kelas yang itu dengan bisa merangkul, peduli dengan teman seperti ini. Bahwa jika kamu berada dalam posisi ini dan kamu mendapatkan gambar demikian, apa yang kamu lakukan? Jadi memberikan apa istilahnya kayak semacam memberikan pemahaman Iya. di kelas ya. Iya.
Oke, berarti kalau dari sini berarti sudah ada 4 langkah juga ya Bu ya? Iya. Jadi yang pertama tadi pemanggilan akbar, lalu nanti setelah dari manggil akbar, nanti Ibu sampaikan dulu hasilnya ke guru BK. Iya. Kemudian setelah itu nanti Ibu akan komunikasikan orang tua, lalu nanti Ibu akan memberikan pemahaman secara umum. Iya. Oke, baik ya. Nah kira-kira dari ini semua nanti kapan bisa melakukan? Atau kapan rencananya dilakukan? Langkah-langkahnya apa itu yang Ibu sudah sampaikan tadi? Dan saya hari ini sudah memanggil si akbar, dan saya sudah lakukan komunikasi dengan guru BK. Dan besok saya akan lakukan sama orang tua ya. Oh baik. Berarti kalau misalnya sudah sampai itu, baru nanti setelah itu memberikan untuk pemahaman anak-anak di kelas ya? Bu? Iya, karena saya masukkan minggu depannya, jadi minggu depan ke kelasnya. Oke, baik. Berarti kalau misalnya saya lihat di sini, berarti untuk langkah-langkah yang Ibu sudah lakukan, Ibu akan rencanakan mulai besok ya? Iya. Sampai Iya. nanti pada tahap minggu. Iya. Oke, baik. Saya sih menunggu aja ya cerita Oh. berikutnya ya. Oh, siap, Jadi mungkin Ibu. boleh minggu depan kita ketemu lagi. Iya, siap, Ibu. Jadi setelah Bu Ina sudah sampai ketemu dengan orang tuanya Akbar, kemudian nanti sudah memberikan juga pemahaman dengan teman-teman sekelas, nanti bolehlah kita cerita. Siap, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Ngomong-ngomong gimana nih setelah kita bercakap-cakap begini, kira-kira Ya. gimana nih perasaannya Bu Ina nih? Kayak lega rasanya. Apa yang jadi unek saya akhirnya bisa tersampaikan. Saya dapat berbagi kisah. Akhirnya saya makin bisa tegas, bersikap, ambil tindakan, dan semakin ada rasa percaya diri, semakin semangat. Iya, oke deh, kalau baik. yang memotivasi lah anak didik kita ya bukan? Iya betul sekali Oke. Ibu. Berarti nanti saya tunggu cerita berikutnya minggu depan. Siap, Jadi Ibu. setelah Ibu nanti ketemu Akbar, ketemu Iya. dengan orang tuanya, sampai nanti ketemu juga dengan teman-teman sekelasnya ya Bu Iya, ya. siap. Oke. Terima deh. kasih atas waktunya Ibu. Iya sama-sama ya Bu Lina ya. Selamat pagi. Pagi juga. Oke, Ibu Patricia tadi Iya. sudah melaksanakan proses coaching Bu ya. Iya betul sekali. Gimana perasaannya Ibu setelah melakukan coaching tadi? Untuk perasaan yang pasti deg-degannya ada. Iya Bu ya. Deg-degannya ada karena kan di sini kan paling tidak kan kita sudah punya pedoman yang harus kita ikuti. Dan Iya. kadang-kala deg-degannya itu takutnya kita tidak mengikuti alur itu dengan baik, terus ujungnya malah tidak bisa membantu coach dalam menyelesaikan masalah dan amat. Tapi ya setelah berjalan berlangsung ya ada rasa lega, senang, karena akhirnya kan kita bisa berbagi cerita. Oh gitu ya. Oke, selama coaching tadi upaya apa aja yang Ibu lakukan tadi? Oke, yang pertama sih saya memang berusaha mendengarkan dulu ya apa permasalahan yang ingin disampaikan. Jadi karena kan yang namanya kegiatan coaching ini kan kadang-kala coaching bisa aja menemui kita tiba-tiba tanpa bisa aja kan ya, Iya, tanpa ada janjian dulu. Kalau ada janjian dulu sih mungkin enak gitu. Tapi kok tiba-tiba itu berarti kan kita benar-benar harus memberikan perhatian penuh. Jadi supaya nanti kita bisa juga menggali pertanyaan. Karena itu memang saya sudah coba lakukan tadi, menggali dan tidak apa yang menjadi masalah, apa yang disampaikan dari psikologi, kemudian apa langkah yang bisa dilakukan. Berarti sudah muncul solusi dari si coach itu sendiri Bu ya? Iya betul. Jadi tadi dari sisi coaching beliau sudah menyampaikan ada sampai 4 langkah yang bisa beliau lakukan, dan itu memang saya lihat memang ya tergalikan dari si coach sendiri. Artinya saya berusaha untuk tidak menggiring ke arah solusi seperti itu sih. Iya Ibu. Ya, tadi juga sudah saya amati Bu ya, ketika Ibu melakukan proses coaching ya, berdasarkan data penilaian yang saya lakukan, proses coaching yang Ibu lakukan tadi itu alhamdulillah itu sudah berjalan sesuai dengan alur kita ya. Jadi mulai dari mengidentifikasi masalah yang dihadapi ya, latar belakang masalahnya, kemudian memunculkan ide juga ya, masuk juga perencanaan yang akan dilakukan ke depannya, dan bahkan Ibu juga tadi ingin menunggu ya hasil dari yang dibicarakan hari ini untuk mendengarkan kabar baiknya ya. Oke. Nah, kemudian juga saya amati tadi juga sudah sesuai dengan prinsip di dalam coaching itu sendiri Bu ya, di mana
suasananya juga jadi sudah dapat banget ya, di coachnya juga merasa lebih nyaman untuk bercerita dengan si coachnya ya. Kemudian itu juga menggali pertanyaan lebih kreatif sehingga si coachnya itu mengeluarkan ya semua unek-uneknya ya, semua permasalahannya tanpa ada seperti sekat atau pembatasan seperti itu. Oke, nah ini mungkin saya langsung tanya saja nih terkait dengan kompetensi ya tadi ya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi ke depannya yang ingin Ibu kembangkan terkait dengan proses coaching ini? Ya, yang pasti sih karena memang tadi ada dua hal ya yang saya kembangkan, ya berarti saya memang pengen benar-benar mengembangkan kehadiran penonton, karena memang saya lihat ketiga hal ini memang mesti ada, tidak bisa hanya salah satu aja yang dikembangkan karena semua saling berhubungan. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya yang pasti pertama yang memang harus kehadiran penuh dulu kan, artinya supaya nanti kita akhirnya bisa memunculkan minat aktif, supaya akhirnya bisa mengajukan pertanyaan. Oh, Ya. ya mungkin itu aja Ibu. Terima kasih Ibu ya sudah meluangkan waktunya untuk saya amati ya terkait dengan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih proses coaching itu menjadi lebih power lagi ya. Kita bisa juga menerapkan proses coaching kepada rekan guru kita dan itu mungkin bisa menjadi jauh lebih luas lagi gitu ya. Ya, baik, terima kasih banyak juga Pak Rizky. Ya, terima kasih banyak Ibu, semoga sukses selalu Ibu ya. Oke, sama-sama ya Pak Selamat Rizky sore, ya. Ibu. Yo. Assalamualaikum Pak Rizky. Ya, waalaikumsalam Ibu Rita. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana Ibu Rita kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Saya dengar Bapak hari ini mau melakukan coaching. Ya betul, insya Allah hari ini akan melakukan coaching penunjukan guru. Ketika Bapak melakukan coaching, insya Allah saya akan melakukan pengamatan nih Pak. Ya, siap. Ya. Ketika coaching juga Bapak jangan lupa tentang prinsip-prinsip coaching, yaitu Ya. pertama prinsip kemitraan, etik, dan menggali potensi. Oh, Sebelum coaching, bolehkah saya mengajukan pertanyaan Pak? ya, silakan. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Oke, coaching itu sendiri ada 3 kompetensi nanti yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu kompetensi terkait dengan kehadiran guru. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan menjadi pendengar aktif ya untuk di coaching itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana nih Pak yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, ada 2 kompetensi yang ingin saya spesifikkan nanti ketika proses coaching itu sendiri. Yang pertama itu tadi berkaitan dengan menjadi pendengar aktif ya. Nah, sehingga dari situ nanti akan membuka atau coach itu akan jauh jadi terbuka sehingga nanti saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot pada si coach. Nah, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Pak? Indikatornya saya ingin ketika coaching nanti ya, coach itu bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh si coach tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Selamat melakukan coaching, semoga sukses dan tambah lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Rita. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Ibu Sari. Waalaikumsalam Mas. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu Sari? Alhamdulillah, kabar saya ini baik Pak. Alhamdulillah. Sehat berarti Bu ya? Oh, sehat banget Pak. Oke. Cuman Ya. kalau Pak Rizky ngomong ada waktu nggak nih? Insya Allah ada waktu Ibu, mungkin ada kita manfaatkan 15 sampai 20 menit ke depan lah ini untuk kita ngobrol gimana ini Ibu Sari. Bapak sih pengen cerita dengan curhatan Iya Bu. masalah teman-teman rekan kerja saya sih kasih jawab Iya. di sekolah ini, terutama masalah proses pembelajaran. Kalau saya rasa nih Pak, teman-teman ini sudah terlalu nyaman dengan kondisi sekarang, maksudnya dalam artian dalam penyampaian proses pembelajaran. Rekan-rekan tuh teman-teman tuh kurang mau menggunakan teknologi. Kan seperti yang kita
tahu ini zaman sekarang tuh teknologi itu sebagai salah satu media pendukung dalam proses pembelajaran. Jadi tapi tuh kayaknya mau ngajak teman-teman untuk belajar menggunakan AI itu berat gitu Pak, susah. Jadi saya tuh pengen cerita dengan Bapak gimana lah Pak ya supaya mereka ini terbuka atau ada keinginan untuk mengupgrade diri terutama untuk di bidang teknologi. Oke. Jadi kalau saya tangkap nih Bu ya, bahwa ada rekan mengajar ibu ini di sekolah ibu itu mereka lebih senang dengan metode-metode lama ya. Jadi mereka tidak mau atau sulit diajak untuk mengupgrade kompetensi diri menyesuaikan dengan perkembangan zaman teknologi sekarang ini gitu ya. Oke. Nah, kira-kira menurut ibu sendiri dengan adanya kita mengobrol seperti ini, tujuan apa yang ingin mau ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya tuh pengen berbagi cerita dengan Pak Rizky. Pengen itu teman-teman kaliannya, rekan-rekan guru ini mau belajar atas inisiatif mereka sendiri dengan keinginan mereka sendiri, mau untuk belajar menjadi guru yang lebih kreatif, menjadi guru yang lebih teknologi. Jadi mereka tuh lebih mengetahui IT untuk menunjang proses pembelajaran Pak. Jadi saya ingin teman-teman ini dapat memaksimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis IT. Berarti intinya lebih variatif lah gitu. Iya betul Pak. Jadi tidak konvensional lah Pak ya dengan standar seperti yang di India. Nah, dari masalah ibu hari ini ya ngomong, apa nih penyebab atau yang melatar belakangnya sehingga rekan-rekan ibu ini sulit gitu, diajak untuk mengembangkan itu? Beberapa kan ada kita tanya ke saya, yuk Bu, cukup ada ini kejadian ini. Alasan mereka satu biasa Pak, ibu ini udah tua dong. Nah, senioritas sama ya. Iya betul. Ya, bentar lagi pensiun. Betul gitu itulah ya. bahasanya. Apalah belajar nih yang muda-muda aja. Padahal kan kalau menurut saya tua muda untuk teknologi tidak ada batasan. Ya, betul itu. Apalagi mereka kalau dikombinasikan dengan pengalaman dengan teknologi kayaknya lebih asik mungkin pembelajarannya dibanding kita kan yang kalau teknologi kan kalau pengalaman. Jadi kadang tuh alasan klasik itu lah Pak, ibu ini udah pensiunal. Kemudian kalau ada yang muda tuh yang seumuran saya tuh memang mungkin udah merasa nyaman kali Pak ya dengan metode gaya ngajar seperti itu. Jadi itu memang tidak mau mengupgrade dirinya. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan alasannya itu tadi karena faktor usia tuh ya. Iya itu salah satu. Usia. Jadi mereka lebih mendahulukan yang muda aja lah gitu ya. Betul Pak, kan alasan pensiunnya jadi ya kayak muda aja Terus, dulu belajar. yang kedua juga karena mereka ini sudah merasa nyaman lah dengan metode yang mereka ajarkan, bagaimana mereka lakukan gitu ya. Sehingga kalau kita ajar dengan hal-hal baru mereka ini kayaknya sulit gitu ya. Oke. Nah, tadi saya dengar Ibu ada memaparkan bahwa ini mereka itu melakukan proses pembelajaran kekinian, kemudian melibatkan IT. Idealnya itu kan ketika pembelajaran dilakukan berarti lebih bervariatif gitu ya. Idealnya kalau kita ambil pembelajaran variatif itu ya apa nilainya 10 gitu. Nah, kalau untuk saat ini ketika berada di posisi sekolah itu sendiri, guru-guru di sekolah itu kira-kira berada di level berapa gitu? Kalau untuk saat ini ya Pak ya, itu sekitar 5. Jadi memang sangat minim Pak ya untuk penggunaan IT ini. Jadi memang sangat minim, makanya saya tuh pengen itu tuh kawasan mengembangkannya. Nah, dari 5 ini masih bisa memungkinkan nggak rekan-rekan ibu ini naik berapa gitu? Nah, saya tuh pengen update, pengen ajak teman-teman nih, jadi biar mayoritas kita nih menggunakan pembelajaran berbasis IT. Saya tuh pengen teman-teman tuh bisa di angka minimal itu 9 lah. 9? Iya, jadi biar hampir semua pembelajaran kita tuh bisa di IT. Karena kan kehidupan sehari-hari kita kan sekarang sudah berbarengan Pak dengan IT. Kita salah ada tidak. Jadi dari 5 kondisi yang sekarang itu ya bisa sampai ke 9. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, untuk mencapai ke 9 ini apa yang akan Ibu rencanakan sehingga nanti bisa dari 5 ini bisa naik ke 9? Itulah Pak Rizky itu udah berpikir dengan gimana nih supaya kawan-kawannya bisa nih dari 5 sampai 9 karena kan hampir sempurna kan 9 itu. Pertama sih yang pasti saya pengen nih buat ya dulu pertama sih minimal saya pengen memakai motivasi. Nah karena kan
saya pengen jadi motivasi untuk kesadaran dari diri. Iya. Jadi minimal nih saya kan udah biasa nih melakukan pelajaran di bahasa IT. Jadi pengen ngeliatkan nih ke teman-teman tuh kalau pembelajaran bahasa IT itu asik, menarik. Jadi lebih interaktif juga kan, ada audio, visual. Jadi kan anak-anak tuh lebih tertantang, lebih tertarik untuk belajar. Jadi motivasi ditemukan dulu dari mereka. Motivasi, kemudian saya mau minimal tim kelas saya dulu nih, saya kelas 1 ada 4 jenjang kan. Minimal kami dari A, B, C, D menggunakan. Jadi bukan hanya saya saja nih, tapi 3 rekan kecil saya ini menggunakan. Udah bisa ketiga, baru saya agak luas Pak. Dari nyampe angka 9 tuh Pak, udah 3 di maksimal, udah 4 kali maksimal, 51, mulai kita naikkan dari skopnya. Kalau berikutnya kan, 1,5, akan 3 kan. Jadi nanti sedikit-sedikit dari skop itu pengen saya luaskan, jadi pelatihannya mungkin dari HP dulu nih, dari sekolah dulu kan, ada di sekolah bisa kita bisa ke workshop dengan panggil narasumber dari kawan-kawan, ada pelajaran yang bervariasi Pak. Yang saya tangkap ide-ide itu ini udah sangat bagus sekali nih Bu ya. Jadi meningkatkan motivasi, pembentukan kelompok kecil. Nanti kalau udah selesai, udah beres semuanya baru diadakan IHT atau Iya workshop betul seperti itu Pak. ya. Jadi berjenjang lah Pak maksud saya tuh. Iya betul. Nah untuk mendukung rencana Ibu ini, kira-kira siapa yang akan mau dilibatkan biar semuanya ini bisa berjalan? Nah, karena kita di instansi yang pertama tetap saya akan izin dengan kepala sekolah. Jika beliau sudah memberikan izin kepada saya akan mengkoordinasikan dengan kurikulum. Karena kan kita tetap harus bekerja sama. Jadi biarpun pembelajaran yang atau inovasi yang saya berikan ini dapat diterima dan dapat diterapkan secara benar Pak. Jadi apa yang saya paparkan dapat diterima dengan pihak sekolah. Jadi saya minta bantu minimal dari kepala sekolah dan kurikulum, baru rekan-rekan yang dapat membantu kegiatan ini supaya sukses. Nah, kalau menurut Ibu Sari itu sendiri ya, dari berbagai macam strategi yang akan dilakukan, pernah nggak Ibu berpikiran bahwa akan melakukan satu hal yang dalam waktu dekat ini yang menurut Ibu itu juga sudah pernah dirasakan oleh rekan-rekannya, ada yang disenangi oleh rekan-rekannya, kira-kira yang lebih dominan yang ingin mau dilaksanakan itu yang seperti apa dalam waktu dekat Iya, ini? dekat itu kemarin sempat ngomong juga kan Pak, karena kan memang kemarin itu udah sempat memaparkan lah kurikulum segala macam, nah masih berhalang beberapa kali. Kemarin kan ingin tuh minimal kita buat pelatihan untuk lihat ya skop sekolah itu mengenai memaksimalkan penggunaan akun belajar ID untuk ke tanpa, karena kan penggunaan akun belajar ID ini kadang tidak maksimal Pak. Sebenarnya kawan-kawan tuh dari kapasitas sudah beruntung kan 100 ya. Nah, kalau kita berbayar kan lumayan itu kan. Nah, kemudian dari situ kan banyak tuh teman-teman nanti bisa membuat penggunaan edu kan, kita kan sebagai guru kan gratis. Jadi misalnya itu mereka dalam waktu dekat ini pengennya setelah anak-anak kelas 6 selesai ujian, saya pengen mengadakan pelatihan tanpa untuk guru. Jadi dalam waktu dekat ini mungkin modelnya pendampingan gitu ya, Iya. melakukan pelatihan tanpa pemaksimalan akun belajar ID gitu kan ya. Baik, Ibu, nah ini kira-kira ada yang mau dibahas lagi dari Ibu? Udah sih Pak, udah cukup apa ya, lega, udah cukup ya udah. Jadi Saya perasaannya lega. sekarang gimana Bu? Itulah Pak, udah Dari hasil lega. pembicaraan Iya. kita gitu. Jadi kan saya juga udah mengeluarkan apa yang saya rasakan, karena kan selama ini mau cerita tuh bingung, mau cerita sama siapa. Juga ketemu sama Pak Rizky juga udah tanya saya nih gimana solusinya, dan saya tuh jadi percaya diri nih untuk melaksanakan apa sih yang ada di pikiran saya. Selama ini kan saya masih tak pede nih Pak, terus udah berbicara seperti ini, jadi saya oh bisa nih dilakukan gitu. Berarti nanti saya tunggu nih Bu ya. Nah, Jadi- Pak ya, nanti saya cerita lagi Pak ya. Saya tunggu hasil kabar baik Ibu Sip, ya Pak. dari solusi yang tadi sudah didapatkan untuk Iya. mengatasi masalah beberapa rekan guru di sekolah ya. Ya, mudah-mudahan Jadi kita bisa tunggu kabar itu baiknya. Pak ya, bisa, Ah, bisa apa ya solusi yang disampaikan, saya cerita ke Bapak bisa Siap. bisa
perkembangannya seberapa besar gitu Pak ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi praktek baik untuk yang lainnya. Oke, amin. Terima kasih banyak Pak Rizky atas waktunya udah mendengar cerita saya. Ya, terima kasih Ibu Sari. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa bermanfaat ya. Sama-sama, Pak. Saya tunggu sekali lagi kabar baiknya nanti hasil dari solusi yang sudah kita dapatkan hari ini. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan ada perubahan yang menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang Ibu Sari harapkan. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Ibu Sari. Bagaimana perasaannya tadi nih Pak setelah melakukan coaching? Oke, alhamdulillah. Yang pertama saya senang ya, karena bisa berbagi cerita dan bisa membantu rekan dulu itu untuk menemukan solusi terkait dengan masalah yang dihadapi gitu ya. Jadi memang ada sedikit rasa khawatir keliru gitu dalam melakukan suatu coaching ini ya. Tapi alhamdulillah saya merasa yakin saya bisa membantu ya, memberikan kenyamanan kepada si coach untuk menemukan sendiri si coach tersebut dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi, dan semuanya juga alhamdulillah ya mengalir seperti itu. Dan bagi saya sepertinya sudah melakukan alur cerita itu sendiri. Iya Pak. Tadi saya juga telah mengamati ya Pak ya, proses coaching ini sudah bagus. Saya sudah melihat ada tujuan di situ, identifikasi juga ada, identifikasi juga ada, dan tanggung jawab juga sudah ada. Terus kompetensi apa saja nih yang ingin dikembangkan Pak setelah melakukan coaching? Oke, menurut saya ya mungkin ketiga-tiganya itu akan saya pelajari lebih dalam lagi terkait dengan kompetensi dari coaching itu sendiri, yang mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan begitu, sehingga coaching-coaching yang akan saya lakukan berikutnya itu bisa lebih membantu lagi pada rekan-rekan guru yang lainnya ya. Dan proses coaching juga bisa menjadi lebih baik lagi ya, lebih maksimal lagi dan lebih terbuka, sehingga yang saya lakukan juga bisa memberikan kenyamanan kepada coaching tersebut. Itu yang salah akan saya coba. Semangat terus Pak Rizky Ya, ya, siap, semoga Ibu. sukses Amin. dunia akhirat. Amin. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. sama Ibu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bu Lina. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ya. Amin ya Bu Lina. Ya, hari ini Bu Sari mau coaching ya? Iya Bu, rencana ini. Semoga lah ya dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip coachingnya ya. Oke, kalau Bu Sari, kalau Bu Sari mau melakukan coaching, jadi dong tentangnya yang tadi. Oke, boleh apa tuh Bu? Mau nanya sedikit. Kita ingin tahu apa kompetensi coaching apa yang ingin Bu Sari sampaikan. Jadi seperti yang kita ketahui kan, di coaching itu ada 3 dimensi. Kan yang pertama ada kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berutuh. Iya. Dan ketiga coaching itu prinsipnya, dan 3 hal itu apa yang ingin disebut rumah. Dari ketiga itu Bu, yang menjadi fokus utamanya Bu ya, saya tuh pengen pertama nih yang pasti saya mau jadi pendengar yang aktif. Jadi kan saya mendengarkan dulu nih gimana coaching saya ini berkeluh kesah kan. Jadi dari keluh kesahnya itu saya harapkan saya ini dapat menimbulkan suatu pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi ada pertanyaan itu supaya dapat menemukan suatu solusi. Baik sekali. Oke, setelah ada tiga prinsip itu dicapai, nah setidaknya pasti Bu Sari ingin ya mengetahui dan ingin apa yang didapatkan si coaching dari hasil coaching ini lakukan. Saya ingin itu sebutnya itu yang pertama yang pasti coach ini terbuka menceritakan masalahnya ini apa sih, yang jadi unek-unek ini apa kan. Jadi kalau dia menceritakan itu, jadi saya harap tuh si coach ini dapat
menemukan nih solusi dari masalahnya sendiri. Jadi biar dia tuh lebih percaya diri ya sih. Jadi mencapai itu ya. Lalu Kita jadi di betul betul. Oke lah. Semoga coachingnya nanti dapat dilaksanakan dengan baik ya Bu Sari. Bersemangat. Oke, terima kasih ya Bu Lina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rizky. Ya, Waalaikumsalam Ibu Sari. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat ini Ibu sendiri bagaimana kabarnya Ibu Sari? Sehat. Semoga kita sehat selalu Pak ya. Ada apa nih Pak? Ini Bu sebelumnya Ibu punya waktu nggak ya? Alhamdulillah lagi jam kosong nih Pak, lagi pelajaran olahraga. Ada apa Pak Rizky? Iya. Jadi gini Bu, saya ingin mau cerita nih dengan Ibu nih terkait dengan ada masalah lah di sekolah saya ya, terutama terkait dengan beberapa guru itu sulit untuk diajak bekerja sama, terutama dalam pembelajaran. Karena mereka lebih senang pembelajaran itu modelnya kayak dengan metode ceramah gitu. Nah, jadi anak-anak tuh kadang ngadu gitu kan, Pak ini pelajarannya nggak seru, nggak enak, ya kan? Karena metodenya tuh ceramah. Gitu. Nah itu sih Bu yang mau saya ceritakan gitu. Jadi kan kawan-kawan ini banyak yang masih pakai model ceramah ya dari Pak Rizky. Jadi tuh harapan Pak Rizky tuh kayak gimana teman-teman ini? Nah saya harapannya dari hasil pembicaraan ini Bu ya, pengennya itu bisa menjadi apa ya, sebenarnya teman-teman rekan-rekan mengajar ini mau mengubah pola pikir mereka lah ya, artinya bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Nah kita ketahui kan memang teknologi sekarang ini udah sangat berkembang Bu ya, jadi guru juga harus bisa menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman, apalagi menggunakan teknologi kayak modelnya Quizzes ya, kemudian Google Classroom dan lain sebagainya. Itu kan akan jauh menjadi lebih bervariasi gitu pembelajaran itu, dan siswa juga pasti akan merasa senang. Jadi pengennya seperti itu. Ya, saya tadi tertarik tuh Pak, Bapak bilang nih mengubah pola pikir teman-teman nih. Iya. Nah, jadi maksud Bapak nih kayak gimana lah Pak? Maksudnya gini, jadi saya pengen rekan-rekan itu bisa menggunakan berbagai macam teknologi atau bisa memanfaatkan perkembangan teknologi itu dalam proses pembelajaran, sehingga nggak hanya menggunakan kayak metode ceramah gitu kepada siswa gitu kan, dan siswa juga merasa nyaman karena pembelajaran juga bervariasi, metodenya juga nggak hanya satu gitu kan, dan bisa menyesuaikan dengan kekinian lah seperti itu. Ya karena masih teman-teman ini masih kayak konvensional pembelajaran Nah gitu, Pak, ya. seperti itu. Ini kalau menurut Pak Rizky ini saat ini nih pembelajaran ini kalau dari skala cantik anak entar boleh ya? Jadi potong video bunda nih kalau nggak lancar lah. Cantik dah. Saya. Nanti Bu, kita mulai dari Mau itu ya skala lo ya? Saya nanti kan potong. tidak. Lanjut ke Enggak Pak. Jadi Pak, kalau menurut Bapak sekarang nih pembelajaran yang Bapak rasakan nih dari skala 1 sampai 10 nih, teman-teman nih saat ini berada pada skala berapa lah nih Pak? Kalau saya lihat ya, kondisi di sekolah saya ini terkait dengan guru-guru yang masih banyak konvensional ini, mungkin saya letakkan mereka itu ada di posisi sekitar 5. Iya. Jadi harapan Bapak nih pengen kan 5 nih, pengen harapan Bapak nih guru-guru nih berapa lah bisa mencapai skor maksimal 10? Memang ada beberapa ya rekan guru itu juga yang sudah memanfaatkan teknologi, tapi nggak banyak. Saya berharap dari 5 ini setidaknya bisa sampai angka 8, dan ada perubahan lah yang menjadi lebih baik daripada metode yang sekarang mereka gunakan. Jadi intinya pengen tuh teman-teman tuh mengalami adanya perubahan ya Pak ya. Seperti itu. Bapak tuh pernah merasa tuh nanya dan si teman-teman tuh ngapa sih nggak mau menggunakan yang tadi Bapak bilang pakai Quizzes? Ada nggak tuh Pak mereka cerita? Sebelumnya sih saya pernah melakukan pendekatan itu. Jadi saya tanya kan, kebetulan saya juga tergolong baru lah di situ ya. Jadi guru itu mengatakan, ya saya ini udah tua nih kan, jadi gaptek lah gitu dan teknologi ya. Bahkan mau balas WA aja tuh masih minta ajarin kita, apalagi yang menggunakan metode gini gitu kan. Itu satu.
Terus yang kedua, jadi ibaratnya tadi itu faktor umur lah ya. Iya. Yang kedua ini juga mereka merasa lebih nyaman gitu dengan metode yang mereka gunakan pada zaman-zaman sebelumnya gitu ya, kayak model metode ceramah gitu kan. Jadi hanya pembelajaran itu berpusat ke guru gitu. Intinya guru transfer ilmu, siswa harus dengarkan, nah kayak gitu aja. Jadi tanpa harus menanyakan siswa itu gimana sih merasakan perasaan mereka ketika pembelajaran saya ini gitu. Nah, itu jarang gitu. Jadi ini mereka menyampaikan materi, metode ceramah, materi tersampaikan, sudah seperti itu. Jadi rata-rata memang itu. Jadi faktor umur, kemudian yang kedua mereka tuh merasa lebih nyaman gitu. Dan saya pengennya mereka coba untuk hal-hal baru gitu. Iya. Nah, jadi kan betul Pak Rizky tadi kan bilang pengen coba hal baru nih teman-teman nih. Kira-kira nih ada nggak strategi Pak Rizky nih? Supaya tadi kan kata Pak Rizky kan ada kawan-kawannya kan gaptek karena usia. Jadi kira-kira ada nggak nih strategi Pak Rizky nih supaya kawan-kawan yang gaptek nih, yang usianya yang udah senior, supaya mau nih menerapkan apa yang ingin Pak Rizky lakukan nih. Ya. Tadi kan saya katakan dari 5 itu harapannya pengen Ini kan 8 lah ya, betul Pak. Dari untuk mencapai 8 itu memang saya berusaha untuk sebisa mungkin itu memberikan pendampingan pada rekan-rekan guru 1 orang ya, kemudian orang berikutnya siapa gitu. Jadi berusaha untuk memberikan pendampingan ya kayak, atau modelnya kayak model mentoring gitu. Nah, seperti itu. Jadi rencana nanti Bapak mentoringnya, Ya, artinya itu mentoringnya secara individu atau gimana tuh Pak? mungkin awalnya mungkin dari rekan sejauh dulu. Jadi yang satu kelompok mata pelajaran atau yang ada kaitannya. Nanti setelah itu rencana ke depan mungkin saya coba nanti berkomunikasi juga nih dengan pimpinan sekolah ya, pertama kepala sekolah, kepala kurikulum gitu. Karena kalau ini udah bisa berhasil dari pendampingan, saya ingin mencoba untuk memberikan seperti kayak workshop ya atau IHT gitu. Jadi kita belajar bersama-sama. Artinya nggak saling inilah ya, nggak saling menggurui gitu kan. Nah memang saya alhamdulillah juga ada beberapa kelebihan lah dalam teknologi, beberapa pelatihan bisa saya gunakan. Nah itu juga saya bisa bagikan ketika kegiatan workshop tersebut. Ya, jadi dari percakapan kita saya bilang bisa nanti artinya Pak Rizky akan menghubungi kepala sekolah dan kurikulumnya untuk mensukseskan lah nih rencana Bapak nih. Bapak juga bilang nih mulai dari skop yang terkecil, terus akan dilanjutkan skop yang lebih besar dengan Bapak sebagai materi lah supaya bersama kawan-kawan nih untuk mengajari lah Pak, bukan menggurui Pak ya. Betul. Tapi Pak kira-kira nih ada nggak Pak hambatan yang Bapak akan temukan lah kira-kira dari strategi atau rencana Bapak nih? Hambatan atau tantangan yang mungkin saya temui Bu ya. Pertama mungkin masalah waktu gitu. Karena melihat rekan-rekan di sekolah itu juga mereka memiliki porsi pekerjaan juga yang lumayan padat gitu ya jam mengajarnya. Jadi untuk mencari waktu yang benar-benar semuanya itu luang itu agak sulit gitu. Nah mungkin tadi kalau kita ada komunikasi dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum. Ya nah, tolong sebentar lagi ya, pakai cantik. Mas adeknya Mas tolong jaga Mas. Gak bosan sebenarnya. Apa strategi? Apa hambatan? Hambatan ya? Iya, Hambatan. Oke. Pak ya, saya ulangi ya. Ulangi ya. Pak, tadi kan udah sip nih, strategi ini udah mantap nih. Kira-kira ada nggak Pak hambatan yang ada di gambaran Bapak lah mungkin nanti ada Bapak temui? Mungkin kalau untuk hambatan tantangan yang dihadapi mungkin masalah waktu nih. Jadi rekan-rekan guru yang mengajar ini memiliki jam mengajar juga yang padat gitu ya. Dan untuk mencari waktu yang benar-benar semuanya ini bisa berkumpul bersama itu memang agak susah. Tapi kalau tadi ya saya ingin mengkomunikasikan dengan pimpinan sekolah, lalu dengan seperti itu nanti akan ada disediakan waktu khusus untuk kita bisa belajar bersama-sama. Itu saya coba untuk menawarkan untuk terkait dengan hambatan atau tantangan yang saya hadapi. Jadi masalah lebih ke waktu saja gitu. Jadi hambatannya waktu, tapi tadi bagus juga strategi Bapak tuh, karena Bapak akan menghubungi kepala sekolah dan kurikulum kan untuk menyatukan lah
masalah itu kan. Mudah-mudahan sukses Pak rencana kegiatan ini Amin. Pak. Rencana kapan lah nih Pak pengen ya ada minimal workshopnya diterapkan. Untuk rencana mungkin dalam waktu dekat ini saya coba untuk ini ya Bu ya. Saya dengan rekan sejawat dulu, saya coba dulu ya. Nanti kalau sudah, jadi ibaratnya ada best practice lah ya. Nah, barulah nanti saya sampaikan dengan kepala sekolah, dan pentingnya juga untuk proses digitalisasi ya di lingkungan sekolah ya, penerapan teknologi, artinya juga pembelajaran juga harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi insya Allah secepatnya akan saya lakukan. Oke, mantap nih Pak. Jadi skop terkecil dulu lah Pak ya, Iya, dapat betul, terkecil. Saya tunggu ceritanya nih Pak ya. Siap Bu, nanti insya Allah akan saya setelah sampaikan. Ya. komunitas kecilnya, nanti Ya. baru bisa lanjut ke komunitas yang lebih besarnya. Ya, jadi gimana Pak Asti sekarang perasaannya nih? Alhamdulillah nih saya merasa senang ya, karena saya juga dibantu mendapatkan dukungan gitu kan, dan saya juga bisa menemukan solusi yang nanti bisa saya coba aplikasikan dan terapkan untuk mengatasi permasalahan yang tadi saya ungkapkan. Karena saya merasa saya ada dapat dukungan nih gitu kan, dan ide saya juga ternyata Sangat dianggap baik, iya, ya, sangat baik, baik, sehingga bisa untuk saya coba untuk terapkan. Iya. Mudah-mudahan nanti lancar penerapannya, Amin. sukses, bisa skop yang lebih besar, jadi bisa meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru-gurunya. Siap. Terima kasih banyak Pak Rizky Ya, terima kasih banyak Bu ya atas waktunya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Salam Bu Sari. Oke, setelah saya mengamati Bu Sari melakukan coaching, nah bagaimana perasaannya sekarang? Saya merasa lega ya Mas Ibu ya, sudah membantu teman untuk dia mencari solusi dari permasalahannya dan dapat mengembangkan kepercayaan dirinya nih. Jadi teman tuh saya menumbuhkan rasa percaya diri teman yang masih ragu untuk melakukan suatu budaya positif. Nah, jadi dia lebih bersemangat nih. Senang lah perasaan saya. Alhamdulillah, Iya, ya, terubah lagi. Oke, dari rangkaian tindak yang melakukan situ coaching melakukan itu sudah sesuai dengan prinsip dan alur ceritanya ya. Di sini sudah melangkung tujuan, ada identitasnya, ada rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Nah, kalau tujuan itu sudah tergambar dari pembelajaran berbasis teknologinya, itu ya sudah dapat diungkapkan. Nah, kalau untuk identifikasinya itu hambatan yang dihadapi. Jadi ya karena ada guru yang senior itu gaptek, ya kayak gitu ya. Terus kalau untuk rencana aksi nyatanya ya membuat bersama dengan Capsek dan rekan sejawat admin Wakur nih ya. Supaya dapat tergambar, dan untuk tujuan tanggung jawabnya juga di situ sudah dapat mengungkapkan solusi ya untuk membuat workshop seperti itu dari coachingnya itu ya. Oke, dari selanjutnya itu saya juga menemukan kompetensi apa dari rangkaian semua gitu ya. Nah, kompetensi coaching apa jadi yang ingin dikembangkan selanjutnya ini? Oke, dari 3 kompetensi coaching Bu yang pengen saya lebih kembangkan Ibu adalah kesadaran penuh. Nah, jadi biar saya tuh lebih maksimal dalam pemberian coaching kepada rekan-rekan saya seperti itu. Oke, baik sekali Bu Sari. Semoga apa yang diterapkan dengan menggunakan blueprint coaching untuk pelaksanaan coaching selanjutnya semakin lebih baik dan mantap ya. Terima kasih banyak Bu Lina Sama ya. Bu Sari, tetap semangat ya. Iya, terima kasih Bu Lina atas masukan dan sarannya ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.